mato aku mana melebiku. Urane makun rai aga tukareba. Syukur tenrigangka lauriese arajanna puang Allahu Ta'ala. Rimuka katamuan nasei. Nawarang apa niringeng. Nawarang apa tiroang. Atau pada engkasi hadere rilalanna yehe onroang maberakae. Seandainya lautannya ada di muka bumi ini, Allah jadikan sebagai tinta. Lalu pepohonan-pepohonan Allah jadikan pena. Dan berkat Allah jadikan kertas. Niscaya ia tidak cukup untuk menceritakan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tidur lebih awal sebelum azan subuh berkumandang adalah apa? Adalah salah satu kebiasaan yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setiap harinya. Nah, ada nih, saya dapat kalimat tentang hal ini, yaitu bangun lebih pagi adalah salah satu amalia yang dicintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bagian kesunahan yang penuh makna, hikmah dan manfaat. Namun tidak hanya manfaat akhirat nih yang didapat nih, sebab ini adalah bagian ibadah dan harapan pahala. Saat bangun di pagi hari, yaitu tepatnya sebelum matahari terbit, itu selalu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah si ahyana ba'da ma'amatana wa alaihin nusyur. Artinya, segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami, setelah menirukan kami, dan kepadanya lah kami dibangkitkan. Hadis riwayat Bukhari. Setelah membaca doa itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kemudian bersiap-siaplah ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Rilalangnya makin roe, megala ada amalan. Nah, amalan sebelum tidurnya apa nih? Yang telah dipraktekkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan dianjurkan para ulama supaya tidur dalam keadaan suci lahir dan batin. Nah, di antara adat tidur itu yang berhubungan dengan kesucian lahir, yaitu menggosok gigi nih. Nah, sebelum tidur itu sama halnya itu harus membersihkan lah badan, mandi apa. Nah, salah satunya ini itu menggosok gigi. Harus bersih nih gigi-giginya. Nah, menurut kesehatan, kuman akan semakin berkembang itu pada malam hari saat kita tidur. Puranakin manre, dia masih kayak gigi, kemana nokoro kecil-kecilan anak goreng itu sih. Nah, di mana mulut itu tidak melakukan aktivitas. Nah, sahabat Huzaifah berkata nih, jika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bangun di malam hari, beliau itu membersihkan mulutnya dengan sikat gigi. Hadis riwayat Bukhari. Nah, tidur tidak sekedar mengistirahatkan seluruh anggota. Kemudian disunahkan itu untuk berwudu. Ini menandakan kesucian lahiriah. Sahabat Bara bin Azib berkata bahwa Rasulullah menasihatinya, jika engkau hendak mendatangi peraduanmu, hendaklah engkau berwudu terlebih dahulu, sebagaimana wudu hendak sholat. Peraduanmu kayak lo onrangi matinro ke tempat tidur ya. Hadis ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, lalu setelah di tempat tidur nih, angkat makadao langsung tidur nak bangun adek. Nah, jangan lupa bersikir nih. Jangan langsung tidur saja di tempat tidur, jangan lupa bersikir untuk kesucian batin. Imam Ghazali dalam kitabnya tersebut juga menganjurkan seorang mukmin sebelum matanya terpejam atau tertutup mengingat berbagai dosa dan kesalahan yang dia lakukan seharian, setiap hari. Masalah-masalah lalu pun harus diingat. Kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta memohon kepadanya kekuatan untuk tidak mengulanginya lagi, mengulangi kesalahan. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian ia mohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapat Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah An-Nisa ayat 4. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri menurut Siti Aisyah terbiasa itu membaca istighfar. Nah, Rasulullah banyak membaca subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa tubu ilaihi. Artinya, Maha suci Allah segala pujinya, aku memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum tidur. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, di antara amalan-amalan zikir lainnya adalah membaca surat-surat tertentu. Nah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam setiap malam sebelum mendatangi peraduannya, tempat tidurnya ya onrakin roana, seperti dituturkan Siti Aisyah,
selalu membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan Al-Annas. Dan Annas ya, surah Annas. Selanjutnya itu beliau mengusapkannya ke seluruh tubuh yang biasa beliau jangkau. Ya, dimulai dari kepala, wajah, dan bagian depan tubuh beliau. Beliau melakukannya sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Muslim. Inilah beberapa adab sebelum tidur Allah Rasulullah SAW dalam Islam. Saya akan jelaskan ya. Yang pertama, apa sih tidur dalam keadaan wudhu lalu suci? Nah, umat Islam disarankan untuk wudhu dulu nih setiap kali hendak tidur. Dari Al-Bara bin Azib, Rasulullah SAW bersabda, jika engkau mendatangi tempat tidurmu, maka wudhulah seperti wudhu untuk sholat. Lalu berbaringlah pada sisi kanan badanmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, yang kedua nih, nomor 2, setelah berwudu itu adab sebelum tidur selanjutnya adalah berbaring pada sisi kanan. Ya, kita berbaring pada sisi kanan. Tidur dalam posisi ini dikatakan apa? Dikatakan sebagai posisi terbaik dan menjauhkan diri dari segala godaan setan selama tidur. Yang ketiga, adab ketiga itu adalah apa? Meniup telapak tangan sambil membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan surah An-Nas. Masing-masing sekali. Nah, setelah itu usapkan kedua telapak tangan ke wajah. Adabnya sebelum tidur tahu ya, sebelum tidur nih, adab nomor 4 itu adalah membaca ayat kursi. Melantunkan ayat suci bertujuan agar kita terhindar dari bujuk rayu setan. Nah, hal ini itu dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda nih, jika engkau hendak berbaring di atas tempat tidurmu, bacalah ayat Al-Kursi, karena dengannya engkau selalu dijaga oleh Allah Ta'ala dan setan tidak akan bisa mendekatimu sampai pagi. Benar yang dikatakannya, padahal dia itu pendusta, dia itu setan. Hadis riwayat Bukhari. Nah, yang kelima itu adalah apa? Membaca doa sebelum tidur. Doa tersebut adalah sebagai berikut nih. Ada yang belum tahu nih doa sebelum tidur apa? Kita biasakan ya, untuk anak-anak kita, biasakan lah ya, besok kaki sebelum matiin podang kada baca ki doa sebelum tidur ya. Biasakan untuk anak-anaknya, yaitu Bismika Allahumma amutu wa ahya, dengan namamu ya Allah aku mati dan aku hidup. Yang keenam itu apa? Tidurlah di awal malam. Pastikan untuk mendirikan sholat isya dulu nih sebelum tidur dan hindari begadang, apalagi untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Ada tuh ya, apalagi sekarang apa? Ngecule, mak game nih sekarang. Biasa sampai pagi ya, sampai nasing tawe kelelawar na ya seneng ya. Kalau tanggal sampai arweng dia nama tinro. Kalau elek sampai arweng matinro. Nah, kalau awan nih sampai elek, pada nih kelelawar joka tak masalah. Hinar yasang begadanglah yang bermanfaat ya. Contohnya ada Roma Irama ya, lagunya begadang jangan begadang kalau tiada artinya. Nah, ini yang aku jelas kaki adab-adab sebelum tidur nih. Nah, angka aku jelas kaki adab-adab sebelum bangun tidur. Angka itu moto bawa mie, tidak langsung bangun. Yang pertama itu apa? Duduk dan mengusap wajah nih. Ibnu Abbas nih, semoga Allah ridho kepadanya, berkata nih, kemudian ketika sudah masuk pertengahan malam, Rasulullah SAW bangun. Kemudian beliau duduk nih, lalu mengusap bekas katuk yang ada di wajahnya dengan tangannya. Nah, hadis riwayat Ahmad. Bangunlah lalu berdiri dan berjalan, itu berbahaya. Pelajari betapa hikmah Rasulullah menganjurkan duduk, agar itu baik dan benar menurut ilmu kesehatan. Kalau doa yang langsung nyelendok bawa moto ya kan. Yang kedua itu doa, yaitu bahwa Nabi SAW itu ketika bangun itu mereka membaca itu hadis riwayat Bukhari nih. Artinya apa? Segala puji nih bagi Allah yang telah membangunkan kami setelah menidurkan kami, dan kepadanya lah kami dibangkitkan.
Nah, dengan membaca ini itu kita bersyukur nih, masih dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Ada beberapa orang yang ketika tidur nih tidak dikasih bangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah direnggut nyawanya. Hikmahnya itu apa? Begini, hikmahnya itu sangat besar karena mereka Allah mengambil kita itu dengan yang sudah ditakdirkannya. Jadi kalau mau mati tidak mau kalau mau mati itu tidak ditentukan. Mau mati saya mau makan dulu baru mati, tidak begitu. Yang ketiga itu apa? Membaca 10 ayat terakhir surah Al-Imran. Nah, Ibnu Abbas berkata nih, beliau duduk lalu mengusap bekas kantuknya yang ada di wajah dengan tangannya. Kemudian beliau itu membaca 10 ayat terakhir dari surah Ali Imran, hadis riwayat Bukhari. 4 itu apa? Mencuci tangan, bisa limai. Nah, cuci tangan 3 kali karena kita tidak tahu nih tangan kita ini dari mana. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda nih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila kalian bangun tidur, maka janganlah dia mencelupkan tangannya ke dalam wadah sebelum dia mencucinya 3 kali, karena dia tidak mengetahui nih di mana tangannya semalam berada. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ingari 5 hilawe maka lolok magani lo sembaran manwe. Jadi bisa jolok 5 na paki kateni agak-agak lain. Itu apa? Membersihkan hidung. Ada bangun tidur yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya adalah itu membersihkan hidung. Masukkan air ke hidung. Langkahnya apa? Seperti apa? Masukkan air ke hidung atau istinsyak. Nah, 3 kali. Karena disinilah setan bisa berpangkalan selama kita tidur. Seperti saat kita wudhu ya begini. Nah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila kalian tidur maka bersihkan bagian dalam hidung 3 kali. Karena setan semalaman atau bermalam di rongga hidungnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, yang keenam itu apa dah? Bersiwak atau menggosok gigi. Jangan saja keluyuran saja sudah bersihkan apa segala macam langsung keluar baru berbicara. Dan mulai mewah atau mak bicara mak bau mulu. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila bangun maka beliau itu membersihkan mulutnya dengan bersiwak. Hadis riwayat apa? Bukhari dan Muslim. Semoga bermanfaatlah materi saya ini, ceramah saya ini. Jika ada yang salah ya mohon dimaklumi lah ya. Manusia tidak luput dari kesalahan dan dosa, dan saya ingatkan saja nih intinya ya, ikutilah, taatilah, karena ketika kita mengikuti, kita mentaati, disitulah niscaya kita akan mendapat ridhonya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.